Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara Putih membongkar pertahanan Petrov variasi Modern Attack. Langsung saja kita lihat langkahnya. Langkah pertama E4 dibalas dengan E5. Selanjutnya kuda F3, kuda F6. Nah, langkah kuda F6 ini merupakan ciri khas dari pertahanan Petrov. Pertahanan Petrov itu sendiri memiliki beberapa variasi. Salah satu variasi yang akan saya bahas di sini ialah variasi Modern Attack. Variasi Modern Attack itu ditandai dengan langkah putih yaitu D4. Nah, langkah D4 ini merupakan pertahanan Petrov variasi Modern Attack. Setelah langkah D4 ini, pemain hitam yang sering menggunakan pertahanan Petrov memiliki beberapa pilihan langkah ya. Dan pada bagian pertama ini, saya akan membahas dua pilihan langkah terlebih dahulu. Pilihan langkah pertama, E kali D4. Pilihan langkah kedua, D5. Kita bahas E kali D4. Apabila hitam melangkah E kali D4, maka jawaban putih E5, mengancam kuda di petak F6, kuda E4, menteri kali D4, D5, E kali D6, angka N pasan, kuda kali D6, kuda C3, kuda C6 mengancam menteri di petak D4, menteri F4, G6, selanjutnya gajah E3, gajah G7, rokade panjang, tentunya berniat untuk mengamankan raja sekaligus memberi tekanan kepada kuda di petak D6 dan menteri di petak D8. Selanjutnya rokade pendek H4. Pilihan H4 ini upaya dari putih untuk membuka jalur benteng di petak H1 ya. Dan sekaligus memberi tekanan di sayap raja hitam. Selanjutnya H6. Gajah C5, lagi-lagi kuda di petak D6 menjadi sasaran dari putih untuk menekan. Selanjutnya gajah E6, gajah B5, A6, gajah kali C6, B kali C6, gajah D4. Nah, sampai di sini sebetulnya putih sudah unggul posisi ya. Udah unggul tipis lah. Dan di pertahanan Petrov ini, pemain putih itu harus mencari keunggulan tipis terlebih dahulu ya. Dan memanfaatkan keunggulan tipis itu semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan. Karena agak sulit di pertahanan Petrov untuk langsung mencari keunggulan yang mutlak dan nyata ya. Jadi pelan-pelan dulu gitu. Nah, kenapa bisa disebut putih posisi seperti ini tuh unggul tipis? Karena pertama alasannya posisi perwira dari putih itu cukup strategis ya dibanding dari posisi perwira dari hitam. Perwira hitam yang posisinya cukup berbahaya di sini hanya gajah di petak G7. Oleh karena itu, putih berupaya untuk menukar gajah hitam di petak G7 ini nih dengan cara gajah D4. Selain itu, struktur pion hitam itu dinilai kurang baik ya dibanding struktur pion dari putih. Struktur pion hitam di sayap menteri misalnya, khususnya di petak C7 dan petak C6. Itu merupakan struktur pion tumpuk. Struktur pion tumpuk itu merupakan salah satu struktur pion yang lemah dan mudah terancam. Mudah dieliminasi juga gitu kan. Oleh karena itu, posisi seperti ini bisa dikatakan putih unggul tipis. Lalu bagaimana cara putih memaksimalkan keunggulan tipis ini? Kita lanjutkan langkahnya. Apabila hitam melangkah benteng E8,
Maka selanjutnya tentunya gajah kali G7. Karena tujuan gajah D4 ini ingin menukar gajah hitam di petak G7. Selanjutnya raja kali G7. Kuda E5. Nah, mengancam pion tumpuk di petak C6. Pion lemah ini. Ya. Jadi sasaran ancaman. Selanjutnya C5. Kuda E4. Lagi-lagi putih mengancam pion tumpuk di C5. Nah, selanjutnya hitam gajah F5. Kuda kali C5 berhasil mengeliminasi pion tumpuk itu. Dan di sini putih sudah unggul materi ya, unggul materi satu pion. Selanjutnya menteri F6. Benteng HE1. A5. F3. A4. Ya, tampaknya hitam ingin berusaha membongkar sayap menteri putih dengan pion di petak A4 ini ya. Namun putih pun bisa memberi tekanan juga di sayap raja dengan cara G4. Selanjutnya gajah C8. Menteri G3. Putih tidak mau ya diadu menterinya. Walaupun sebenarnya kalau ingin disederhanakan, karena udah menang satu pion bisa saja gitu. Putih diadu menterinya, menteri kali F6. Lalu perwira-perwira lain yang nilainya sama diadu dan putih udah unggul satu pion. Namun di sini putih tidak puas ya, atau belum puas dengan keunggulan satu pion itu. Nampaknya ingin meraih keunggulan yang lebih lagi. Karena itu menterinya tidak diadu. Putih memilih untuk melangkahkan menteri G3. Selanjutnya A3. Nah, ini kan membongkar atau membuka struktur pion di sayap menteri ya. Karena raja putih ada di sayap menteri. Langkah putih selanjutnya B3. Benteng A5 memberikan ancaman terhadap kuda di petak C5. Benteng D5. Kuda B7. Lagi-lagi hitam berupaya menekan kuda di petak C5 ini ya. Langkah putih selanjutnya B4 memberikan ancaman kepada benteng D5. Benteng B5. Kuda E4. Nah, langkah kuda E4 ini memberikan dua ancaman. Pertama, kuda memberikan ancaman kepada menteri di petak F6. Dan benteng memberikan ancaman kepada benteng hitam di petak B5. Satu-satunya langkah hitam untuk menyelamatkan menteri dan benteng ini yaitu dengan cara menteri B6. Apabila hitam melangkah menteri B6, maka putih jawabannya menteri F4. Menteri F4. Menteri F4 ini mengancam pion di F7 ya. Dan apabila pion di F7 ini lepas, itu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu hitam harus menjaganya dengan cara gajah E6. Selanjutnya benteng D7 tetap ya memberikan tekanan di petak F7 ini, pion F7 ini. Dan ini kalau hitam makan pakai gajah, langkah putih menteri kali F7, cek. Dan ini potensinya checkmate ya. Sangat mudah sekali. Raja H8, kuda kali G6, checkmate. Ya belum checkmate sih, masih bisa dimakan sama menteri. Cuman ya kalau udah kalah menteri gini udah berat ya. Tentunya langkah hitam bukan gajah kali D7 ya. Langkah hitam di sini benteng F8.
memberikan penjagaan pada pion di petak F7. Selanjutnya putih menteri F6, cek. Raja G8. Kuda kali G6. Lakukan pengorbanan kuda, sekaligus memberikan ancaman mati di petak H8. Nah, kalau udah gini ya udah jelas unggul ya. Potensi checkmate-nya itu lebih besar. Ini apabila hitam mau melanjutkan permainan. Ini langkah selanjutnya, Raja H7. Kuda kali F8, cek. Raja G8. Kuda G6. F kali G6. Menteri G7, checkmate. Nah, itu tadi kalau misalnya hitam melangkah kali D4 ya. Kita kembalikan ke posisi semula di langkah ketiga D4. Jadi kalau hitam melangkah kali D4, jawabannya seperti tadi. Bagaimana kalau hitam melangkah D5? Kalau hitam melangkah D5, jawaban putih kali D5. Selanjutnya kali D4, gajah B5, cek. C6, menteri E2, cek. Gajah E7, D kali C6, B kali C6, gajah C4, rokade pendek, gajah G4, gajah G5. Nah, di sini putih sudah unggul tipis juga ya, unggul tipis dari struktur pion. Struktur pion hitam itu kurang baik ya. Di petak C6 terutama pion tertinggal ya. Dan ini rawan terancam atau rawan tereliminasi pion di petak C6 dan pion di petak D4. Lalu langkah selanjutnya kuda BD7, kuda BD2, gajah H5, benteng AS1, benteng E8, menteri D3, C5, memberikan pembelaan atau penjagaan kepada pion di petak D4. Selanjutnya kuda H4. Kuda H4 ini mengantisipasi langkah gajah. Langkah gajah ini kalau misalnya ke petak G6 kan sekarang nggak bisa ya, karena ada kuda di H4. Kenapa saya bisa katakan nggak bisa? Karena apabila gajahnya memaksakan ke petak G6, itu kalah satu pion ya. Karena putih bisa kuda kali G6, selanjutnya H kali G6, menteri kali G6. Bukan hanya kalah satu pion, tapi ada ancaman yang lebih berbahaya lagi di sayap raja. Karena itu fungsi atau maksud dari langkah kuda H4 ini yaitu mengantisipasi langkah hitam atau langkah gajah hitam agar tidak ke petak G6. Langkah selanjutnya H6. Gajah kali F6. Gajah kali F6. Menteri F5. Benteng kali E1. Benteng kali E1. Gajah G5. Kuda H F3. Memberikan penjagaan kepada kuda di petak D2 karena terancam oleh gajah di G5. Selanjutnya kuda gajah kali D2 maksud saya. Kuda kali D2. Menteri G5. Gajah D3. Menteri kali F5. Gajah kali F5. Kuda F6 tentunya karena terancam. F3. Langkah F3 ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gajah di petak H5 ini. Selanjutnya benteng B8 memberikan ancaman kepada pion di petak B2, B3 tentunya. Benteng B7, benteng E5, benteng C7, kuda E4. Kuda E4 ini memberikan ancaman ke pion di C5 ya. Dan hitam pun tidak bisa menukar kuda F6 kali E4 karena itu mati. Misalnya gini, kuda kali E4 itu nggak bisa, mati, checkmate ya. Karena itu jawaban hitam C4 untuk menyelamatkan satu pion ini. Lalu langkah selanjutnya B kali C4,
benteng kali C4, benteng C5, diadu saja. Benteng kali C5, kuda kali C5, kuda D5, kuda B3 memberikan ancaman kepada pion lemah di petak D4. Kuda E3 memberikan ancaman balik ya kepada gajah di petak F5. Selanjutnya putih gajah D3, F6, kuda kali D4, dan putih unggul 1 pion. Di sini permainan sudah masuk fase endgame ya, fase permainan akhir. Kalau sudah di fase permainan akhir dan unggul 1 pion, itu keunggulannya tuh udah sangat-sangat nyata menurut saya. Dan itu cara putih untuk membongkar pertahanan Petrov Varese Modern Attack. Memang untuk bisa membongkar pertahanan Petrov, itu saran saya atau tips dari saya yaitu Sobat Insan Catur harus mencari keunggulan-keunggulan tipis seperti unggul posisi, mencari posisi yang terbaik gitu, strategis, dan membentuk struktur pion lemah hitam gitu. Bagaimana caranya agar struktur pion hitam itu lemah gitu. Nah, setelah mendapatkan keunggulan tipis seperti itu, Sobat Insan Catur harus benar-benar memaksimalkan keunggulan tipis itu untuk bisa terus menekan pemain hitam hingga akhirnya bisa meraih kemenangan. Oke, sampai di sini saja pembahasan dari pertahanan Petrov Varese Modern Attack part 1. Apabila Sobat Insan Catur ada pertanyaan atau ada saran langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Selamat berlatih dan semoga bermanfaat. Gens Unasumus.